I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Jadi sama-sama di sini yang pengetahuan saya selama saya belajar. Jadi kami memakai kemarin memakai dua kurikulum. Yang pertama di kurikulum 2013 dan yang kedua kurikulum dingin. Karena 1 tahun belakangan ini COVID, jadi kami juga menggunakan kurikulum baru. Jadi saya pakai 3 kurikulum. Sampai sekarang Sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum ketiga tadi? jadi kalau sama saya di sini saya udah 3 tahun, jadi kurang lebih sama saya di sini sudah menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum dingin. Dan untuk kurikulum darurat sendiri baru 1 tahun belakangan ini digunakan selama COVID-19 ini. Dan selama COVID kemarin, jadi kami diskusi dan memang peserta didiknya kan banyak belajar di rumah, jadi makanya kami menggunakan kurikulum darurat. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum 2013 dan apa darurat? Jadi harapannya semoga kurikulum 2013 ini dapat benar-benar terimplementasi peserta didik. Jadi kurikulum 2013 ini bukan hanya menerapkan pengetahuan saja, bukan hanya mengandalkan pengetahuan, namun juga lebih ke sifat dan keterampilan. Jadi itu yang diharapkan agar nanti peserta didiknya itu bukan hanya paham materi, namun juga bisa mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari. Kalau kurikulum daruratnya itu ya karena kita ingin memudahkan peserta didik tadi kan yang tadi belajar di rumah, orang tuanya juga menjadi mudah, kami juga memberikan tugasnya juga tidak terlalu banyak. Apakah kurikulum 2013 akan darurat sesuai dengan kebutuhan siswa dan pelajaran? Contohnya seperti apa? Ya, jadi kurikulum 2013 dan kurikulum darurat maupun dingin yang kami terapkan itu memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswanya ya. Seperti kalau kurikulum darurat kemarin kan memang diperlukan karena keadaan ya, karena peserta didiknya belajarnya di rumah, jadi untuk memudahkan mereka mengerjakan soal-soal dan tidak terlalu dibebankan, makanya diterapkan kurikulum darurat. Kalau dirinya memang diperlukan karena memang di sini basicnya sekolah dasar Islam terpadu, jadi harus ada kurikulum miniannya. Kalau K13 karena kita induknya dari dinas, jadi tidak mungkin kita tidak menerapkan kurikulum darurat. Bagaimana kesiapan Umi sebagai guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 atau darurat? Ya, jadi sebelum kami tuh sebelum tahun ajaran baru biasanya ada rapat diskusi seperti itu kan. Jadi memang semua administrasi pendidikan itu, administrasi pembelajaran sudah didiskusikan sebelum tahun ajaran baru. Jadi makanya sudah disiapkan. Bagaimana interaksi Umi dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung? Jadi selama kegiatan belajar mengajar alhamdulillah berjalan lancar dan interaktif. Jadi bukan hanya kami yang menjelaskan saja peserta didik yang mendengar, tapi ada timbal balik seperti itu. Ada respon, menjawab, bertanya. Menurut pendapat Umi, apakah kurikulum BK 2013 mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Ya, jadi kurikulum 2013 kan yaitu mengcombine antara pengetahuan, keterampilan sama sikap. Nah, itu memang sangat berguna untuk anak-anak. Mengapa untuk berguna? Karena itu diperlukan untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi kan di kurikulum 2013 kami juga banyak proyek seperti itu kan, praktek-praktek. Nah, itu tuh bagus untuk peserta didik. Gitu. Apakah ada kendala yang dirasakan Umi dalam pelaksanaan kegiatan kurikulum BK 2013? Tentu ada. Dan seterusnya ya. Tentu ada. Jadi kadang tuh kita membuat perangkat pembelajaran sudah sedemikian rupa kita buat seperti PPP, silabus segala macam. Namun kadang di lapangannya kita dengan anak-anak tuh ternyata yang udah kita buat tadi tuh rencanakan ada tidak sesuai. Mungkin kita RPP untuk beberapa pembelajaran itu ternyata tidak sampai seperti pembelajaran itu malah berkurang atau maju atau mundur. Jadi kendalanya tuh menyesuaikan peserta didik yang mungkin agak sulit.
Apakah sebelum mengajar ini mempersiapkan program tahunan, semester, mingguan, dan harian? Ya, jadi administrasi pembelajaran lebih ke sana. Jadi administrasi pembelajaran kan memang sudah kami siapkan itu biasanya di awal tahun pembelajaran baru. Ini kan mau bagi rapat berarti mulai nyusul RPP lagi silabus segala macam. Apakah diketahui tentang silabus dan RPP? Saya RPP itu rencana program pembelajaran yang digunakan memang untuk kita itu sebagai bahan acuan untuk proses belajar mengajar. Kalau silabus itu pengembangannya, jadi di situ kan udah ada penilaian, pengembangan dari RPP tersebut tertuang di silabus. Bagaimana kesiapan silabus dan RPP sebelum proses belajar mengajar? Ya, jadi persiapannya paling kami cari referensi. Pertama, yang kedua memang biasanya dari gugus kan silabus RPP-nya itu yang biasa kami kembangkan lagi. Mungkin sekarang Apakah Umi membuat silabus dan RPP sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau situasi atau silabus dibahas dalam KKG atau gugus kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Jadi program pembelajaran memang kan kami mengingat ke KKG, KKG-nya di SD 35. Jadi biasanya kami mendapat silabus, RPP dan perangkat segala macam itu dari KKG itu dari gugus. Nah lalu sampai di sini kami kembangkan lagi berdasarkan kondisi peserta didik kami sendiri. Jadi dari KKG kita kembangkan lagi. Atau mungkin tidak mengambil di KKG, tapi biasanya kepala sekolah mereka punya inovasi sendiri. Nah jadi biasa dari kepala sekolah dan kami kembangkan lagi. Bagaimana Umi memasukkan unsur dari kurikulum 2013 ataupun darurat di dalam silabus dan RPP yang ada? Ya, jadi kami lebih ke menyesuaikan saja dengan peserta didik. Unsur-unsur yang menurut kami perlu dimasukkan kami masukkan seperti itu. Jadi tergantung menyesuaikan. Bagaimana cara Umi mengadukan unsur dari kurikulum 2013 dan kurikulum darurat ke dalam silabus dan RPP? Sama kayaknya, menyesuaikan juga. Kami menyesuaikan dengan peserta didik. Contohnya Umi? Contohnya kan banyak mungkin metode-metode atau media-media yang harus dikembangkan seperti itu. Kadang ada yang bisa diterapkan, ada yang tidak bisa. Makanya kadang kalau yang bisa kita terapkan, kalau yang nggak bisa berarti kita cari alternatif lain. Apakah Umi menemui hambatan dan pembuatan silabus dan bagaimana solusinya? Hambatan terkadang ada, tapi biasanya kami kalau ada hambatan diskusi kepada wakil kurikulum, Kepsek sama LPM, lembaga penyanyi kurikulum. Biasanya kalau udah ada masalah atau sama mereka nanti dicari dengan wali. Biasanya diskusi dulu seperti itu. Apakah yang Umi ketahui tentang RPP? Itu rencana pelaksanaan pembelajaran yang memang kita siapkan sebagai acuan kita dalam proses belajar mengajar. Apakah RPP yang Umi buat sesuai dengan kurikulum 2013 atau darurat? Ya, jadi karena saya guru kelas, jadi RPP yang saya buat itu saya sesuaikan dengan kurikulum K13 sama kurikulum darurat tadi. Karena kan kemarin kan banyak ternyata di kali-kali itu kan yang di kurikulum 13 itu banyak. Nah, terus dikerucutkan di kurikulum darurat tuh ada beberapa yang dihapuskan seperti itu. Jadi kami menyesuaikan. Apakah ada yang Umi lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Biasanya di awal-awal pembelajaran saya melakukan persepsi, memberikan motivasi kepada siswa baru memulai pembelajaran. Model atau pendekatan, strategi atau metode apa yang Umi gunakan dalam pembelajaran? Jadi kan kami di RPP kan sudah dibuat model dan metode yang akan digunakan nantinya kan di lapangan di kelas seperti itu. Biasanya yang paling banyak saya gunakan itu diantaranya metode tanya jawab, karena kan saya mengajar kelas 2. Metode tanya jawab lebih banyak ke praktek,
terus benda konkret seperti itu, dan terus sama diskusi. Jadi 4 itu yang biasanya bisa saya terapkan di kelas ini. Apa saja buku penggambaran yang digunakan dalam proses pembelajaran? Jadi kami di sekolah ini punya untuk wali kelas sendiri ya, ada 4 buku ya. Yang pertama itu buku pena dari Erlangga. Yang kedua ada buku matematika dari Yudhistira. Yang ketiga ada buku anak Islam belajar tematik dari Lukmanul Hakim. Dan yang keempat itu baru buku Mendikbud, buku tema dari Badan Tertentu. Jadi biasanya kami mengcombine dari tempat. Tapi anak-anak biasanya pegang hanya buku Yudhistira matematika sama buku Lukmanul Hakim. Buku tema dari Mendikbud sama buku penanya itu pegangan dulu. Media apa saja yang Umi pernah atau sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Nah, biasanya pakai proyektor, terus benda konkret yang paling sering saya gunakan. Jadi kan kalau pakai benda konkret lebih enak mengajarkannya kan dalam suasana. Aktivitas apa yang Umi lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Biasanya kalau di akhir pembelajaran saya pertama menyimpulkan terlebih dahulu materi pembelajaran hari itu. Lalu jika ada penugasan dikasih penugasan, dan jika masih ada waktu diberi post test seperti latihan mereview pembelajaran, maksudnya mengerti atau tidak pembelajaran yang diterapkan. Model penilaian apa yang Umi gunakan dalam pembelajaran, tugas, proyek, ataupun media? Jadi biasanya saya menggunakan penugasan yang pertama. Kedua biasanya kami membuat LKPD, lembar penugasan seperti itu. Tapi memang kami desain sendiri dari buku, maksudnya seperti RPP 1 lembar seperti itu. Desain sendiri LKPD, penugasan, ulangan harian per tema biasanya. Sebulan sekali kami ada ulangan harian, LKS sama kuis. Apakah Umi menemui hambatan dalam penilaian dan bagaimana solusinya? Ya, jadi terkadang kan memang setiap anak kan memiliki potensinya masing-masing ya, berbeda antara satu anak sama anak yang lain. Nah, biasanya tuh makanya kami memilih beberapa penilaian karena biasanya satu anak itu tidak bisa diterapkan satu penilaian seperti itu. Jadi kadang yang ini bisa dikasih tugas, yang ini nggak bisa dikasih tugas. Mungkin orang tuanya sibuk atau dia yang banyak kegiatan di luar sekolah, makanya memilih banyak penilaian itu biar nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya pakai tugas nggak bisa, berarti kita pakai ulangan harian ambil nilainya. Apa saja yang Umi lakukan? Yang Umi lakukan pada saat penilaian? Apa saja dilakukan? Kapan? Kapan? Ya, kapan? Per bulan, biasanya per bulan sama mungkin per minggu itu tidak pasti, yang pasti itu per bulan. Setiap bulan pasti ada ulangan harian. Apakah yang Umi ketahui dari kurikulum paradigma baru? Saya belum terlalu dengar kurikulum paradigma baru, saya pernah mendengar sekilas bahwa kurikulum paradigma baru ini yang mengganti kurikulum K13, tapi detailnya saya belum terlalu paham. Apakah pernah mengikuti pelatihan atau seminar kurikulum paradigma baru? Belum. Terus yang terakhir, apakah harapan Umi pada kurikulum paradigma baru? Harapannya semoga nanti kalau benar-benar diterapkan ini paradigma baru itu dapat menjadi penyempurna dari kurikulum 13 atau lebih memudahkan anak-anak seperti itu. Harapan juga nggak bagi banyak kurikulum, jadi sama udah kurikulum paradigma baru, udah itu aja. Jadi kan susah juga buat